Lega, seneng, berat juga. Ini salah satu cobaan yang terberat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngobrolinnya film, Neza. Jadi buat saya itu ya mas, kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya. Dan kalau saya nggak akan bilang, kita akan bilang dari sekarang ya, apapun itu saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya sama keluarga juga, ini kan menyangkut keluarga juga ya, pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya, apalagi juga ada ayah saya juga. Mudah-mudahan sampai sini saya juga udah bilang sama Paula waktu itu ayah saya sudah ada, ibu saya sudah nggak ada, kita tenang yuk ini. Cuman kalau emang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini tuh semua tenang, nggak ada lagi untuk kita mungkin posting atau apa gitu ya, untuk tiba-tiba ada narasi lagi tentang ini, karena kasihan anak-anak. Saya pun sekarang juga menjaga banget apa yang saya tahu mengenai kejadian atau apapun itu, saya hanya membiarkan di pengadilan. Saya masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya, bahkan juga privasi dari yang kita gugat ya. Saya cuma menyayangkan satu, balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Balik lagi nih, kita semua bukan orang yang sempurna, penuh banget dengan kesalahan. Saya hanya perlu jelaskan apa yang terjadi, karena saya selama ini saya sama-sama dia itu tetap terbaik saya. Ketika terjadi seperti ini, saya hanya perlu jelaskan itu aja, dan sampai sekarang tidak ada yang akhirnya malah jadi seperti ini. Balik lagi, kalau saya doain aja semuanya itu akan baik-baik aja, dan juga tolong jangan menyalahkan saya lagi atau Paula lagi. Sudah, kasihan anak-anak saya nanti kalau misalkan udah besar, takutnya dia bisa membaca apapun itu yang beritanya ya. Itu aja sih, itu aja. Pokoknya apapun itu, saya ini laki-laki. Saya ini laki-laki beneran. Ada yang harus saya luruskan sebagai pemimpin keluarga, itu aja. Ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan, bukan dengan cara yang aneh, dengan cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, apalagi mudah-mudahan hasilnya memang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula. Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau nggak yang tidak mau diri saya tidak akan naik banding. Yang terbaik buat anak. Sebaliknya, kalau Paula nggak usah naik banding, saya yang akan kasih hak asuh anak itu kepada Paula. Jadi gini, bukan mengenai tuntutan anak, ada dari sifat laki-laki yang harus kita memang, saya harus bikin kalau memang itu salah, nggak bisa, karena saya laki-laki, bukan dengan cara seperti itu, cara yang kita lawan kan. Balik lagi, doain ya, doain semuanya
semuanya kayaknya sudah saya ngomong di sini, walaupun doakan juga, insya Allah doain aja terbaik ya. Keputusan ini kakak sendiri hadirnya seperti apa nih pada akhirnya? Coba tanya saya. Gimana? Saya mah mendukung adik saya aja ya. Saya udah lama di Amerikanya. Pas saya balik, tahu-tahu bayi lagi menghadapi goncang ini, saya langsung balik ke dia. Ada papa, ada bayi. Saya bilang, ya saya berhenti aja lah di Amerika. Adikku, papaku waktu itu membutuhkan aku. Ya, saya tuh sebenarnya nggak tahu ya masalah Paula, masalah bayi. Terus terang, karena saya di sana ya, jadi saya buta. Yang saya tahu cuma satu hal, bayi sayang sama anaknya. Saya lihat sendiri selama menemani dia. Tapi saya juga lihat Paula itu juga sayang sama anaknya, gitu loh. Jadi apapun alasannya, yang saya sebenarnya kurang ngerti ya, karena saya terus terang di sana, jadi nggak mengikuti dunia apa yang terjadi dengan adik saya juga sibuk di sana. Tapi saya tahu kedua-duanya ini sayang banget sama Paula, sama Baim sayang sama Kiano dan Kenzo. Dan kita berharap apapun keputusannya, mereka tetap sayang sama anak-anaknya. Dan seperti Baim bilang, kita pasti akan berbagi asuh. Karena anak pun mau gimana pun selalu membutuhkan ayah dan ibunya. Jika ada upaya banding dari pihak, Saya bilang nggak usah banding pot apa, banding pot asuh anak. Saya tadi udah bilang, saya akan kasih hak asuh anak itu, dan kita berdua akan kasih anak. Gak perlu kenapa, kasihan anak-anak, kasihan anak-anak kita nanti. Balik lagi, kalau kalian sekarang semua nonton, bukan dengan layar atau bukan anak. Dan saya tidak pernah, mungkin yang paling saya takut adalah ibu-ibu sana. Ibu benci sama saya, kenapa? Saya itu paling benci. Ada satu juga kejadian yang saya dengar, ada orang yang tidak mengizinkan ibunya ketemu anaknya. Itu saya benci banget. Kejadian ini tiba-tiba orang bilang seperti itu, mas saya cuma klarifikasi satu aja. Saya tidak pernah melarang Paula ketemu sama anak-anak, dan tidak pernah melarang Paula tidak bersama anak-anak. Itu yang bikin benci ibu-ibu sama saya dan juga teman saya. Tapi saya bilang di sini dengan sadar, dan saya agama Islam, demi Allah saya nggak pernah. Mau percaya atau enggak yang penting saya. Tapi yang rekan-rekan mas kemarin Kapolda paksa itu Jangan bahas karena nanti takutnya lebih panjang lagi. Saya tuh tadinya juga agak gimana karena saya lagi penang ya. Tapi ternyata apa? Allah menunjukkan saya satu hal yang saya tidak pernah rasain lagi. Saya 5 tahun saya bersama anak-anak sama Paula, fokus, nggak pernah keluar, nggak pernah apa, dan saya menikmati. Tiba-tiba saya waktu kemarin ada sekitar 6-8 bulan sama anak-anak, saya berat banget menjadi ayah dan juga ibu. Pas mau tidur, saya anak-anak dua bukan yang tidur, bercanda dulu, sampai yang lumayan jadi ibu susah banget ya. Merem, Giano, saya masih ingat Giano, itu bisa saya sampai 1 jam baru dua-dua yang tidur, satu di atas saya, berat banget dari sore. Ketika yang kemarin kejadian, saya tiba-tiba sendiri di kamar, saya bisa nonton, saya pagi bangun jam 6, terus olahraga, saya menikmati apa yang saya hilang selama ini. Kayaknya saya lumayan ya untuk keluarga selama ini, kayaknya perlu me time juga, dan itu yang tinggal sama keluarga saya juga. Kayaknya itu manfaatnya. Jadi saya tidak, bukannya saya mau bahas, itu caranya Allah untuk melihat diri saya lagi positifnya. Ya itu dia, jadi jangan dibahas paksanya, nggak usah.